sudah dapat semua? Bagi yang belum boleh tunjuk tangan. Baik, hadirin jamaah tahlil dan doa baik yang ada di majlis ini maupun yang sedang menyaksikan secara virtual. Selanjutnya skorsing kami cabut. Selanjutnya mari sama kita dengarkan mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Sahibul Fadilah Kakanda Kiai Haji Abdullah bin Ayahanda Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdullah wa ila fadilatihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya wa adhaka wa abka wa adalla wa ahda. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Shadaqallahul azim. Ashabul fadilah, para alim ulama, para masyayikh, para tuan-tuan guru yang saya hormati dan yang saya muliakan, wabil khusus yang mulia keluarga besar Al-Maghfurlah Engkong Kiai Haji Nur Ali bin Ibu Hajjah Maimunah, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, keluarga besar Al-Maghfurlah Ayahanda Kiai Haji Muhammad Amin Nur. Teriring doa untuk semua keluarga, semoga Allah berikan kesabaran, Allah berikan ketabahan, dan senantiasa diberikan nikmat istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Kanda Kiai Haji Irfan Mas'ud MA, Kiai Haji Iman Fadlur Rahman, Doktor Kiai Haji Iman Fadlur Rahman, Kiai Haji Adi Bussalih, Kiai Haji Husnul Amal, Kiai Haji Najmuddin, Kiai Haji Abdul Fattah, serta mohon maaf pada para guru dan kiai yang lain yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya. Demi Allah tidak mengurangi hormat ta'zim saya. Teriring untuk guru-guru kita semua, kita doakan semoga Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, agar selalu dapat membimbing kita ke jalan yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, baik yang hadir di pemakaman ini atau yang menyaksikan secara virtual, yang saya hormati dan yang saya muliakan, semoga kita semua dalam acara walimatil wadimah, saya menggunakan istilah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami,
walimatil wadimah. Semoga kita semua berada dalam dekapan rahmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak-bapak hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sejujurnya saya merasa tidak layak dan tidak pantas berada di hadapan para kiai, para masyayikh, zuriyah daripada Al-Mahfullah Engkong Kiai Haji Nur Ali. Namun saya mencoba memberanikan diri sebagai bentuk ta'zim saya terhadap almarhum Al-Mahfullah Ayahanda Kiai Haji Muhammad Amin Nur. Beberapa waktu yang lalu sebelum beliau meninggal, kebetulan saya menggantikan posisi saya punya kakak di Yayasan Cabang Karangtengah. Saya sowan kepada beliau dan pada saat itu saya menyampaikan, guru, rasanya saya tidak pantas untuk menggantikan posisi kakak saya karena begitu banyak keterbatasan yang saya punya. Apa kata beliau? Bed, jangan begitu. Dulu saya waktu diamanahkan untuk menjadi ketua Yayasan At-Taqwa Pusat oleh Al-Maghfurlah Engkong Kiai, saya dalam keadaan sakit. Dan pada saat saya sakit, saya harus menerima amanah itu. Dan mau tidak mau, saya harus melaksanakan amanah itu. Sambil belajar, insya Allah nanti ente juga akan bisa. Itu bahasa yang disampaikan oleh almarhum. Dari dialog yang singkat ketika saya bersilaturahmi, ada beberapa hal yang saya catat yang saya rekam dalam ingatan saya. Beliau seakan-akan mengatakan begini, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah merupakan permainan dan panggung sandiwara. Innamal hayatud dunya la'ibun walahu. Dan ketika kita menjalani kehidupan ini, pada hakikatnya kita sedang menunggu kematian. Agar kita tidak jenuh menunggu kematian, diberikanlah kepada kita permainan-permainan. Permainan itu berupa harta, permainan itu berupa keluarga, permainan itu berupa amanah-amanah yang wajib kita jaga dan kita pelihara. Jadi pada hakikatnya bapak-bapak, kita ini sedang menunggu kematian. Kalau kita nungguin mati 70 tahun kita duduk di depan rumah, lama Pak, bosen kita. Makanya kita kemudian diberikan permainan-permainan itu, dan permainan itu adalah sesuatu yang kita jalani hari ini. Dan saya melihat Al-Mahfullah Ayahanda Kiai Haji Muhammad Amin Nur ini memiliki generasi yang banyak yang saya yakin bisa diandalkan. Secara garis besar, keluarga besar At-Taqwa juga memiliki generasi yang sangat bisa kita andalkan. Karenanya doain bapak-bapak nih, guru-guru kita, para pengganti masyayikh kita, doain biar panjang umur, doain biar bisa membimbing kita semua dalam kondisi dan situasi apapun. Apalagi kita mendengar hari ini begitu banyak ulama-ulama kita yang sudah dipanggil oleh Allah. Kemarin Al-Mahfullah Kiai Haji Abdul Rashid. Sehingga kadang ada masyarakat yang bertanya, guru, ini bagaimana menyikapi persoalan ini? Apakah kita harus berani sama corona? Apakah kita harus takut dengan corona?
Saya katakan kita umat Islam jangan pernah takut, karena ada sebuah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu an, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiarah walal fa'al. Qalu wa mal fa'al? Qal kalimatun thayyibah. Muttafaq alaihi, ini hadis. Jadi kata Nabi, la adwa, tidak ada penyakit yang menular tanpa izin Allah. Tidak ada penyakit yang menular tanpa iradah Allah. Semua kejadian-kejadian tidak akan pernah lepas dari kehendaknya, kehendak Allah. Termasuk ketika bicara tentang corona, la adwa, enggak ada itu penyakit menular tanpa kehendak Allah. Oleh karena itu siapapun yang terkena wabah corona hari ini, sesuai dengan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, dinyatakan sebagai mati syahid, dan syahidnya adalah syahid akhirat. Bapak-bapak yang saya hormati dan yang saya muliakan, oleh karena itu, ya saya sih terus terang aja, Bapak-bapak, kalau udah melihat generasi-generasi pilihan yang ada di hadapan kita ini, kemudian diberikan ujian oleh Allah, kalau bisa memilih mah, yang lain aja dulu ya Allah ambil gitu. Yang ini biarkan dulu berkembang, biar agama ini terus berkembang dan sesuai dengan keinginan dan harapan daripada pendahulu-pendahulu kita. Tapi bapak-bapak, kalau saya bilang, kalau disuruh boleh memilih, kiai duluan apa jamaah duluan? Nanti kalau bareng siapa yang nyembayangin? Gak ada yang nguburin ya. Makanya kalau boleh kita memilih, ya Allah ambil orang-orang yang ahli maksiat. Setuju Pak? Yang ono-ono aja dulu dah, yang bersorban menanti belakangan. Bapak-bapak yang hadir juga saya doain biar belakangan. Sebab kadang-kadang kita ini ama mati dibilang berani tapi takut, dibilang takut tapi berani. Buat kita Pak, sesungguhnya bicara kematian, semua kita tahu, yakin kita pasti mati, tapi semua kita tidak pernah tahu kapan datangnya mati. Yakin, tahu kita pasti akan mati, tapi kita tidak pernah tahu kapan datangnya mati. Itu artinya berarti kita ini diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa siap dalam menghadapi kematian, kapanpun kematian itu datang. Mati itu datangnya secara tiba-tiba. Saya mendengar keluhan almarhum dari Ustadz Haji Maman, Guru, Babe itu udah begini ya Allah, mudah-mudahan panjang umur. Cuma satu hari sebelum meninggal saya bilang, ente sabar deh Pak Haji Maman. Ternyata memang saat itu beliau langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kematian. Jadi kematian itu datang secara tiba-tiba, tanpa menunggu kita apakah sudah siap atau belum siap. Tapi bapak-bapak, ketika bicara kematian, sebetulnya dikirimin tanda ke kita ini banyak banget. Yang paling jelas dan paling nyata itu adalah usia tua. Itu nggak pakai dikabarin, itu sudah pasti itu Pak. Biasanya yang tua jalan duluan apa yang muda jalan duluan? Hah? Barang lagi aja. Ya siapapun nggak tahu Pak ya, tapi tua itu adalah tanda kematian.
Kemudian yang kedua, ini Bapak-bapak, kalau kita lihat ayat fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid, orang yang mau meninggal itu ternyata Allah pasti akan berikan ketajaman pada batinnya sehingga dia akan bisa melihat calon alam yang akan dia kunjungi. Artinya apa, Pak? Kalau orang mau mati itu kadang-kadang dihadirkan di hadapan orang yang mau meninggal tersebut, orang-orang yang sudah meninggal dunia datang ke hadirannya, ke hadapannya, yang kadang-kadang kita bilang ini halusinasi, padahal ini bukan halusinasi. Saya sering mendengar begini, ada orang lagi sakit, kemudian dia bilang, "Guru, semalam saya didatengin Al-Mahfullah." Waktu itu kata dia didatengin Al-Mahfullah, Kiai Nur Ali didatengin sama Al-Mahfullah, saya punya orang tua. Apa yang dia katakan? Orang itu ngajak saya pergi, Guru. Kondisinya dalam keadaan sakit. Pertanyaan dia, "Guru, apakah itu sebuah halusinasi ataukah itu betul terjadi?" Bapak-bapak, kalau kita melihat ada ciri seperti ini, sesungguhnya itu bukan halusinasi. Tetapi ketika orang itu sudah mukasyafah, sudah dibuka batinnya oleh Allah, maka dia akan bisa menyaksikan cikal bakal alam yang akan dia datangi, alam yang akan dia kunjungi. Namanya alam barzakh. Dan bagi orang-orang soleh, arwah orang-orang yang soleh, itu bukan satu hal yang mustahil. Mereka bisa saja datang berkunjung pada orang-orang yang dikehendakinya. Maksudnya dari sisi batin. Ini ayatnya sudah jelas. Jadi bapak-bapak, ada nggak kira-kira bapak-bapak merasakan itu? Udah ketemu siapa tadi sore, Pak? Atau malam ini ketemu siapa nanti? Apakah ini sebuah halusinasi ataukah sebuah kenyataan? Ini bisa jadi, Pak, kalau memang orang ini akan meninggal, menjadi sebuah kenyataan, karena Allah sudah buka ghitoknya, tirainya di dalam batinnya, sehingga dia akan bisa menyaksikan cikal bakal alam yang akan dikunjunginya. Bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya ini rasanya kok kayak orang songong ini, Pak. Di depan saya ini ada Al-Mahfullah ini. Ya, di depan sana ada guru saya, Kiai Haji Muhammad Nur Anwar. Dan di sini juga ada orang tua kita bersama, guru kita bersama, Kiai Haji Muhammad Amin Nur. Karena kalau keyakinan kita, orang yang meninggal itu kan, Pak, ya, ada yang bisa menjawab pertanyaan di malam pertama, seperti yang dikutip oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi, bahwa orang itu bisa menjawab pertanyaan di malam pertama, bisa menjawab pertanyaan di malam ketiga, bisa menjawab pertanyaan di malam ke-7, bisa menjawab pertanyaan di malam yang ke-40, bisa menjawab pertanyaan di malam yang ke-100 sampai dengan haul. Artinya ini bukan apa yang diyakini katanya keyakinan Buziah, apa keyakinan Buddha atau keyakinan Hindu. Ternyata memang ulama kita, Imam Jalaluddin As-Suyuti sudah mencatat itu betul-betul ada. Dan kemudian saya pertajam lagi dalam sebuah buku, dalam sebuah penjelasan dari ulama, bahwa ternyata Bapak-bapak, orang itu bisa menjawab pertanyaan dari malaikat Munkar Nakir. Bisa jadi dia menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir di malam pertama, dan orang itu catatannya adalah mukmin khalis, mukmin yang sejati. Tapi kalau orang itu bukan mukmin khalis, bukan mukmin yang sejati, seperti pernah meninggalkan sholat atau pernah mengabaikan sholat, telat, lambat, malas dalam sholat, kategorinya adalah ada bibit-bibit nifak di dalam hatinya. Ada penjelasan dari ulama tasawuf mengatakan bahwa dipastikan orang itu tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir di malam pertama.
Bisa jadi dia bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir di malam ke-7 atau di malam yang ke-40. Pertanyaan buat kita adalah, pernahkah di antara kita yang pernah telat sholat? Bapak-bapak yang ada di hadapan saya ini, pernah nggak Pak sembahyang telat? Sering. Ada nggak di antara kita yang pernah ninggalin sholat? Ada yang belum azan udah sholat. Nah, ini namanya maniak agama ini. Ini bahaya juga ya, nggak boleh juga. Makanya bapak-bapak, malam hari ini mudah-mudahan nanti kita bisa bawa pulang sedikit informasi yang saya sampaikan, bahwa siapapun yang pernah meninggalkan sholat, pernah malas di dalam sholat, dan apabila sudah ada rasa malas di dalam sholat, khususnya dua sholat yang namanya isya dan subuh, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang apabila udah malas nih, ada rasa malas yang luar biasa ketika melakukan sholat isya dan subuh, dipastikan ada benih munafik pada dirinya. Udah bang, jangan main salah-salahan. Dipastikan ada benih nifak di dalam hatinya. Jadi bapak-bapak, kalau kita sholat subuh males apa enggak kira-kira kita? Itu aja pertanyaannya. Males enggak Pak kira-kira? Kalau sembahyang isya kita malas enggak? Hati-hati berarti, ini buat saya dan kita semua. Kalau kita ada rasa malas pada sholat isya dan subuh, berarti ada benih nifak, benih kemunafikan pada setiap kita, dan itu bisa dipastikan kita tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir nanti ketika kita berada di malam pertama masuk ke dalam kubur. Sebab kata Sayyidina Umar, yang paling aku takutkan adalah pertama kali aku berada di dalam kubur. Kalau malam-malam berikutnya sudah ada pasti, tapi di malam pertama itu malam-malam yang mencekam, malam-malam yang menakutkan, dan malam-malam yang mengkhawatirkan. Oleh karena itu, Bapak-bapak hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, dengan kita malam hari ini berkumpul mendoakan Al-Mahfullah Ayahanda Ki Haji Muhammad Amin Nur, mudah-mudahan ini menambah motivasi kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di kondisi hari ini ya, yang memang kita saksikan setiap hari begitu banyak orang-orang yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk guru-guru kita. Terakhir, karenanya kita, mari kita perbaiki diri kita, terutama buat saya dan kita semua, kita perbaiki diri kita. Semoga setelah ini kita akan ada peningkatan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa kita menjaga keluarga kita, menjaga sanak famili handai tolan kita dari hal-hal yang dapat menimbulkan turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita doakan buat guru-guru kita yang hadir, semoga sekali lagi di musim corona ini Allah selamatkan dari corona, dan Allah berikan kepada kita semua kenyamanan dengan diangkat dan dicabutnya corona dari kehidupan kita. Ya, ini corona Pak, bukan main. Udah, kadang-kadang saya sedih. Ya, orang ada yang kagak percaya, ada yang percaya. Dibilang nggak percaya, banyak yang pada mati. Apalagi di kampung saya Pak, kebetulan itu tempat pemakaman corona. Setiap hari, Masya Allah, ada 100-200 mobil ambulan yang datang ke kampung saya. Dan itu sudah ribuan Pak, sudah ditambah lagi 3 hektar ke belakang itu untuk menguburkan orang-orang yang terkena corona. Ya, kalaupun kita meninggal, kita mohon kepada Allah, semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Buat guru kita yang tercinta, Ayahanda Ki Haji Muhammad Amin Nur, sekali lagi mari sama kita baca Fatihah. Semoga Allah terima amal ibadah beliau, Allah ampuni segala dosa-dosa beliau,
dan Allah jadikan kubur beliau raudhah min riyadil jannah. Bitilkan ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Bagi para kiai saya mohon maaf bila ada kalimat yang kurang berkenan. Bila ada yang benar tentu datangnya dari Allah, yang salah pasti dari diri saya pribadi. Dan akhirnya saya ucapkan Abang Pian Demen Pok Tarsi, cukup sekian dan terima kasih. Kuntilanak bareng pergi sama corona. Kuntilanak PA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Selanjutnya doa penutup oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Fattah STHI. Kami silahkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ووالدينا وأولادنا وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرمة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أن تقبل ما به دعوناك وأن تعطينا ما سألناك أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih kami haturkan. Demikianlah acara tahlil dan doa bersama telah kita laksanakan pada malam hari ini. Kami mewakili keluarga besar menghaturkan ribuan terima kasih atas kehadiran para bapak yang hadir dan juga para bapak dan ibu yang mengikuti kegiatan tahlil melalui virtual. Dan kami akhiri hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.